Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track Channel. Kali ini saya akan bahas 10 prodi tersulit dan 10 prodi termudah untuk masuk ke ITS ya, atau Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Video ini adalah bagian yang ke-11 dari serial Kupas Tuntas Data LTMPT. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi saya bahas ini karena ada request dari Rowinda Rahmat ya. Di komen ini mengatakan dia request untuk ulas ITS dan UNER ya. Kalau Anda lihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah bahas data ini untuk masuk ke UI, kemudian masuk ke UGM, masuk ke IPB, dan sekarang kita akan bahas untuk prodi tersulit dan prodi termudah untuk masuk ITS berdasarkan request dari Rowandi Rahmat ya, untuk mengulas ITS dan UNER. Ya, kita mulai aja. Untuk masuk ke ITS, saya akan mulai dari prodi termudah ya. Ya, oke, 10 prodi termudah untuk masuk di ITS itu ukurannya adalah tingkat kompetisinya ya. Jadi kalau saya ambil contoh nih, ranking ke 10 itu tingkat kompetisinya 7,65. Nanti kalau ranking 1 itu lebih besar daripada ini ya. Jadi mungkin 10 misalnya ya. Jadi kalau 7,65 ini artinya kalau ada 10 orang yang daftar, kalau ada 100 orang yang daftar, hanya 7 orang yang diterima. Tapi kalau 10% itu artinya kalau ada yang daftar 100 orang, yang terima 10 ya. 10 lebih banyak daripada 7, sehingga 10 ini lebih mudah ya. Jadi kalau kita asumsikan kalau ranking 1 itu persentase 10 ya, jadi kalau rankingnya mendekati ke 1, maka persentasenya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau tersulit maka nilai akan semakin kecil mendekati 1 ya. Oke, angka kompetisi ini diukur dari rata-rata daya tampung dibagi dengan rata-rata peminat ya, selama 5 tahun ke belakang dimulai dari 2016 sampai 2020. Pertanyaannya, kenapa mesti 5 tahun ke belakang? Ya, karena datanya fluktuatif ya. Kita lihat ini naik turun ya. Kalau kita lihat data tampungnya ini dari 92 turun 4, dan selanjutnya bisa Anda baca. Kemudian peminatnya juga sama ya, dan naik turun ya. Sehingga untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka kita rata-ratakan selama 5 tahun. Selanjutnya, data ini dapat dari mana? Data ini kita ambil dari data LTMPT ya. Untuk Anda yang tertarik scraping data, di video saya sebelumnya saya ada ajarkan cara scraping data LTMPT, baik itu dari data SBMPTN maupun SNMPTN ya. Oke, kita mulai aja. Untuk ranking 10 masuk ITS ya, prodi termudah, kita mulai dari nomor 10, yaitu adalah teknik kelautan, dimana tingkat kompetisinya adalah 7,65. 7,65 itu diperoleh dari ini 64 dibagi dengan peminatnya ya. Selanjutnya, kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahun ya, ini adalah penjumlahan dari SBMPTN plus SNMPTN. Kalau kita lihat breakdownnya, ini SBMPTN-nya, ini SNMPTN-nya ya. Kemudian breakdown tahun per tahunnya ya, dari tahun 2016, 17 dan selanjutnya sampai tahun 2020 ya. Kemudian kita rata-ratakan ya. Oke, dari data ini kita bisa katakan bahwa untuk masuk ke teknik kelautan ITS, tahun termudahnya adalah tahun 2020 ya. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2017. Kenapa demikian? Ya, kalau presentasinya semakin besar, maka lebih mudah ya. Kalau presentasinya kecil, lebih susah ya. Jadi sebagai gambarannya, kalau 5%, 5,4 kita genapkan 5%. Jadi kalau ada 100 orang yang mendaftar, hanya 5 orang yang diterima. Selanjutnya, kalau di sini kalau ada 100 orang yang mendaftar, 13 orang diterima, sehingga karena lebih banyak dia lebih mudah ya, kurang lebih bacanya begitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita rata-ratakan ya, ketemulah angka ini ya. Jadi ini sama ya, karena kita yang akan kita highlight ini, jadi kita tampilkan yang ini aja.
Oke, selanjutnya untuk breakdown SBMPTN ya, kalau kita lihat ini ya, Anda bisa baca datanya ya. Jadi kita langsung fokus ke tingkat kompetisinya aja. Kalau di tahun 2016 nilainya adalah 5,95%. Selanjutnya bisa Anda baca dan kita bisa simpulkan bahwa tahun 2020 adalah tahun termudah ya untuk masuk ke teknik kelautan. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2017 ya. Dilihat dari presentasinya lebih besar daripada ini ya. Oke, selanjutnya untuk SNMPTN ya, itu kita bisa lihat juga datanya ini ya, peminatnya 76, kemudian daya tampungnya 52, sehingga tingkat kompetisinya adalah 6,70. Dan kita lihat breakdownnya selanjutnya seperti ini. Dari data ini kita bisa katakan tahun 2019 tahun termudah, kemudian tahun tersulit adalah tahun 2016 ya, kalau dilihat angkanya ini ya. Ya, dari angka ini juga kita bisa katakan ya, ini rata-rata SBMPTN, ini rata-rata SNMPTN. Dari data ini kita bisa katakan bahwa jalur SNMPTN lebih mudah ya, dilihat dari ini presentasinya lebih besar dibanding ini ya. Oke, gambaran kasar ya, ini dari angka-angka ini ya, 7% dan 8%. Ya, ini gambaran kasar ya, tidak fix ya. Jadi kalau misalnya di sekolah Anda ada 100 orang dan Anda masuk 7 terbaik ya, ranking 7 terbaik, maka Anda berpeluang untuk diterima ya. Gambaran kasar ya, tidak harus sih, itu maksudnya masih ada faktor laki juga. Tapi ya sebagai gambaran, kalau Anda masuk 7 besar misalnya, Anda berpeluang untuk diterima. Tapi kalau Anda masuk 10 ke atas dari 100 orang, ya Anda berpeluang kecil ya, kurang lebih bacanya begitu ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-9 adalah desain produk industri dengan tingkat kompetisinya 7,69, diperoleh dari rata-rata daya tampung selama 5 tahun ke belakang dibagi dengan peminat selama 5 tahun ke belakang ya, 793 ya. Ya, kemudian kalau kita lihat breakdownnya ya, Anda bisa lihat sendiri datanya. Di sini bisa katakan bahwa nilai terbesar ya, tahun 2009 ini terbesar, ini presentasinya ini termudah ya. Tahun 2009 adalah tahun termudah, kemudian tahun tersulit adalah tahun 2016. Begitu juga selanjutnya cara membacanya sama, dapat disimpulkan bahwa kalau Anda mengambil jalur SNMPTN lebih mudah ya, angkanya ini 10,3%, 10,32%, sementara kalau jalur SBMPTN tingkat kompetisinya lebih ketat ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-8 ya, ranking 8 ditempati oleh teknik fisika, di mana tingkat kompetisinya adalah 8,48, diperoleh dari 109 dibagi 1281. Kemudian kalau kita breakdown tahun per tahunnya seperti ini ya, kita bisa lihat sendiri ya. Dapat disimpulkan adalah tahun tersulitnya adalah tahun 2016, kemudian tahun termudahnya tahun 2019. Selanjutnya untuk breakdownnya lagi untuk SBMPTN ya, kita bisa lihat datanya di sini. Tahun termudahnya tahun 2020 dengan 19%, kemudian untuk tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya, hanya 4%. Selanjutnya untuk SNMPTN ya, kita bisa lihat juga datanya bahwa tahun 2019 adalah tahun termudah, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya. Dari data ini juga kita bisa bilang atau bisa katakan bahwa jalur SNMPTN peluangnya lebih besar ya, karena presentasinya lebih besar daripada ini ya. Artinya ini lebih mudah dibanding dengan SBMPTN. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-7 adalah teknik geomatika. Teknik geomatika dengan tingkat kompetisinya adalah 8,57%. Selanjutnya untuk daya tampungnya rata-rata 5 tahun ke belakang adalah 77, kemudian peminatnya 109. Kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahun ya, Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian dari sini kita bisa katakan tahun termudahnya adalah tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2017.
Kemudian kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahun SBMPTN-nya, kemudian SNPTN-nya ya. Dari data ini juga bisa dikatakan bahwa untuk jalur SNPTN lebih mudah dibanding jalur SBMPTN ya. Artinya tingkat kompetisinya ini lebih ketat kalau SBMPTN ini ya. Oke, dari data ini pun kita bisa bermakna ya sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa bermakna bahwa kalau Anda masuk dalam 8 besar dari 100 orang ya, misalnya di kelas Anda itu ada 100, rasanya nggak ada ya 100 satu kelas 100 siswa ya, biasanya antara 30-an lah ya. Ya oke, asumsi aja ya, diasumsikan bahwa kalau ada di kelas ada 100 siswa dan Anda masuk 8 besar, Anda berpeluang untuk masuk diterima ya. Itu nggak fix ya, gambaran kasar aja, karena 8% ini ada faktor lakinya juga. Kalau Anda misalnya ranking 9 terus kemudian pas di saat ujian Anda fit dibanding yang ranking 8 misalnya, atau pas yang Anda pelajarin kebetulan keluar, maka berpeluang diterima ya. Tapi angka kasarnya kurang lebih 8% ini kalau Anda masuk 8 besar dari 100 orang maka berpeluang diterima ya. Ini gambaran kasarnya ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-6 termudah adalah teknik sistem perkapalan ya. GLR ganda ya, maksudnya gelar ganda kayaknya, gelar ganda ITS Jerman. Oke. Tingkat kompetisinya adalah 861 dengan daya tampung rata-rata 5 tahun ke belakang 37, kemudian peminatnya 427 ya. Datanya bisa Anda baca ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kurang lebih cara bacanya sama. Dari sini kita bisa katakan SBMPTN lebih susah ya dibanding SNMPTN. Ya, selanjutnya ranking ke-5 adalah matematika dengan tingkat kompetisinya 9,35, di mana daya tampungnya 5 tahun ke belakang 93, kemudian peminatnya rata-ratanya 1000 ya, bisa genep ini ya. Ya oke, ini datanya ya, Anda bisa baca ya. Ini untuk penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN. Ini breakdown tahun per tahunnya, kemudian breakdown untuk SBMPTN seperti ini tahun per tahunnya. Untuk breakdown SNMPTN juga seperti ini ya datanya ya. Anda bisa baca sendiri, bisa diterjemahkan sendiri dengan bisa Anda interpretasikan sendiri ya. Yang menarik adalah ini jalur SBMPTN lebih mudah ya. Yang sudah tadi SBMPTN lebih sulit, tapi ini lebih mudah kalau dilihat angkanya ini ya dibanding dengan SNMPTN ya. Oke, selanjutnya ranking 4 adalah studi pembangunan, di mana tingkat kompetisinya 9,36 dengan daya tampung rata-rata 43, kemudian rata-rata peminat 453 ya. Breakdownnya Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, ini ada data yang kosong ya. Anda bisa cek di Anda bisa lihat datanya di LTMPT ya. Datanya memang kosong, ini nggak ada ya. Artinya ada kemungkinan studi pembangunan ini baru dibuka di tahun 2019. Ada kemungkinan ya, Anda bisa cek ya, saya juga nggak tahu pasti, atau mungkin dari adminnya dari LTMPT tidak memasukkan. Tapi feeling saya ini studi pembangunan ini baru dibuka tahun 2019 rasanya ya. Anda bisa cek ya datanya ya. Oke, dari data ini juga bisa kita katakan jalur SNMPTN lebih mudah ya, 2 kali lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Selanjutnya untuk ranking ketiga adalah biologi ya, tingkat kompetisinya 10,20, kemudian daya tampungnya 55, rata-rata peminatnya adalah 645 ya. Ya, Anda bisa baca sendiri ya datanya ya, bisa interpretasikan sendiri. Oke, lanjut untuk ranking kedua adalah kimia dengan tingkat kompetisinya 11% ya, diperoleh dari 88 kita bagi dengan 796. Selanjutnya kalau kita lihat tahun per tahunnya seperti ini adalah data penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN. Kalau kita breakdown untuk SBMPTN nya sendiri seperti ini datanya, untuk SNMPTN juga datanya seperti ini. Silahkan Anda interpretasikan sendiri. Oke, untuk ranking pertama termudah adalah jurusan fisika dengan tingkat kompetisinya 14,79%.
Ya, datanya seperti ini, Anda bisa baca ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas untuk prodi tersulit ya. Ya, untuk prodi tersulit di ITS ranking 10 ditempati oleh perencanaan wilayah dan kota dengan tingkat kompetisinya 469. Daya tampung rata-ratanya 79, kemudian rata-rata peminatnya selama 5 tahun ke belakang adalah 1690 ya. Kemudian kalau kita lihat datanya ini penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN dari tahun 2016 ke tahun 2020 ya. Anda bisa lihat sendiri dan Anda bisa baca sendiri dan interpretasikan sendiri. Ya, kemudian ini untuk SBMPTN data detailnya, kemudian SNMPTN data detailnya seperti ini. Selanjutnya untuk ranking ke-9 adalah desain komunikasi visual, di mana tingkat kompetisinya 459 ya. Kemudian daya tampungnya 41, peminatnya adalah 900 ya. Breakdownnya seperti ini ya. Ya, dari data ini kita bisa katakan ya bahwa kemungkinan desain komunikasi visual itu baru dibuka di tahun 2018 karena datanya nggak ada, atau kemungkinan kedua adminnya tidak memasukkan datanya ini di LTMPT ya. Bila Anda tidak yakin dengan data ini, Anda bisa buka langsung di LTMPT, kemudian Anda pilih desain komunikasi visual dan bisa Anda cek tahun 2016, 2017 apakah kosong atau tidak, kemudian tahun yang lain apakah datanya benar apa enggak ya. Nah, ini penjumlahan ya, jadi Anda bisa cek untuk SBMPTN khususnya ini, kemudian untuk SNMPTN ini datanya ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-8 adalah sistem informasi dengan tingkat kompetisinya 4,40, kemudian daya tampungnya 103, kemudian peminatnya ada 2330. Selanjutnya ini adalah data breakdown tahun per tahun. Kemudian ini data penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN. Kemudian untuk SBMPTN sendiri datanya seperti ini, breakdown tahun per tahunnya. Kemudian data SNMPTN adalah ini ya. Jadi data ini diperoleh penjumlahan dari ini plus ini ya. Keluarlah angka ini. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-7 tersulit adalah teknik biomedik ya. Dengan tingkat kompetisinya 4,33, kemudian daya tampungnya 44, rata-ratanya 1012. Kemudian untuk ranking ke-6 adalah sains aktuaria, di mana tingkat kompetisinya adalah 420, daya tampungnya 53, kemudian rata-rata peminatnya 1253. Ya, selanjutnya ranking kelima adalah teknologi informasi ya, dengan tingkat kompetisinya 4,11, daya tampungnya 36, kemudian peminatnya 876. Selanjutnya untuk ranking keempat adalah teknik sipil ya, angkanya seperti ini. Kemudian ranking ketiga adalah teknik komputer ya, datanya seperti ini, Anda bisa baca sendiri. Kemudian ya tadi ada teknologi informatika, sekarang ada teknik informatika ya. Ya ini nggak tahu ini, pokoknya dari sana datanya seperti ini ya. Anda bisa cek sendiri di LTMPT. Tingkat kompetisinya 3,85, daya tampung rata-rata 145, kemudian rata-rata peminatnya adalah 3.750. Oke, selanjutnya ranking pertama tersulit adalah arsitektur dengan tingkat kompetisinya 3,50, di mana daya tampungnya 71, rata-ratanya adalah 2025. Oke, dari data ini ya kita bisa bisa buat kesimpulan kasar ya, nggak fiksi ini ya, ini hanya buat gambaran aja. Kalau Anda dari 100 orang di kelas Anda masuk ranking 3 terbaik ya, Anda berpeluang ya. Tapi kalau rankingnya 4 ya peluangnya lebih tipis. Namun demikian bukan berarti tidak terima, bisa aja, karena ada faktor luck juga ya, ada faktor keberuntungan. Intinya kalau Anda masuk ranking 3 besar, berpeluang untuk diterima, kurang lebih begitu ya. Oke, ya saya meyakini data ini adalah sebagai guidance ya. Data ini
menjadi satu petunjuk untuk siswa yang akan masuk ke ITS ya. Bila Anda mau masuk ke ITS, Anda harus baca datanya ini dulu. Selanjutnya Anda bisa pikir-pikir kemampuan Anda. Kalau kemampuannya ternyata Anda bagus, ya peluangnya diterima ya. Kalau tidak, ya mungkin nunggu keberuntungan ya. Oke, saya rasa review saya hari ini cukup ya. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.